Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatma Arianti Zain, NPM 2023138 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dayani Iksanuddin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan media pengajaran yang saya gunakan saat mengajar. Nah, sebelumnya kita harus tahu bersama pengertian dari media pembelajaran itu sendiri. Media pembelajaran adalah salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian judul media yang digunakan adalah media audiovisual, di mana media audiovisual ini didefinisikan sebagai media yang mampu menampilkan visual berupa suara dan gambar. Jenis media pengajaran yang saya gunakan ada dua, yaitu PowerPoint, dan kemudian di dalam PowerPoint itu ada media gambar dan video pembelajaran yang menarik. Kemudian rekomendasi usia peserta didiknya itu adalah digunakan dari umur 7 sampai 10 tahun. Tujuan media pengajaran dengan materi yang dipelajari ini adalah satu, dengan menggunakan media audiovisual, siswa akan lebih konsentrasi dalam belajar. Dua, dengan memperhatikan materi ajar dalam bentuk video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan kompetensi secara lisan. Kompetensi apa ya? Betul. Tujuan media pengajaran dengan materi yang dipelajari adalah yang pertama, dengan menggunakan media audiovisual, siswa akan lebih berkonsentrasi dalam belajar. Yang kedua, dengan memperhatikan materi ajar dalam bentuk video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan C1 atau pengetahuan secara lisan atau tulisan nama-nama planet di tata surya dalam bahasa Inggris dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati contoh gambar, siswa dapat menuliskan evaluasi nama-nama planet dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, dengan mendengarkan penjelasan guru dan melakukan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri planet di dalam tata surya dalam bahasa Inggris. Yang kelima, melalui tanya jawab, siswa mampu mengingat kembali nama-nama planet di dalam tata surya dan melafalkannya dengan benar. Kemudian langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, langkah pertama adalah cari bahan dari berbagai sumber. Langkah kedua, catat materi yang akan disampaikan, download semua gambar yang menjadi pendukung pembelajaran, kemudian tuangkan pada slide PowerPoint dan seterusnya. Kemudian langkah-langkah dalam penggunaannya. Langkah pertama, video pembelajaran, yaitu menyiapkan dan mengaktifkan alat yang digunakan seperti laptop dan LCD proyektor, kemudian sambungkan kabel LCD ke laptop yang telah aktif, yang kemudian buka laptop dan cari video yang telah tersave atau tersimpan, dan kemudian menayangkan video untuk aktivitas belajar. Langkah kedua, media gambar. Sambungkan kabel LCD ke laptop yang telah aktif. Yang kedua, buka laptop, cari video yang telah tersave. Yang ketiga, menampilkan gambar untuk aktivitas belajar. Kemudian langkah ketiga adalah PowerPoint atau biasa disingkat menjadi PPT, yaitu menyiapkan laptop dan LCD, kemudian aktifkan laptop dan sambungkan ke LCD yang sudah disiapkan, kemudian buka PPT yang telah dibuat dan tampilkan. Selanjutnya adalah kelebihan media pengajaran. Yang pertama,
bahan pengajaran yang akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik. Yang kedua, mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi juga aktivitas mengamati, melakukan, dan lain-lain. Yang keempat, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Selanjutnya, kelemahan dari media audiovisual ini yang pertama adalah media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal hanya mungkin dapat dipahami oleh para pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Yang kedua, penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar. Yang ketiga, pada penyampaian materi ini bergantung pada listrik untuk menayangkan media melalui proyektor LCD. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kurang mampu menyampaikan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Nah, sekian penjelasan media visual yang digunakan pada proses pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya Nur Fatma Ariyanti Zain mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.